Sidang lanjutan kasus dugaan peredaran narkoba dalam rutan Salemba dengan terdakwa Muhammad Amar Akbar alias Amar Zoni dan kawan-kawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis 11 Desember 2025. Kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, mengungkapkan kliennya akan bongkar peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan. Depan menghadirkan Amar Zoni di Bali. Akhirnya Ya, permohonannya diterima. alhamdulillah, seperti saya bilang kan, ya ini kan memang menyangkut marwah pengadilan. Dan masalah supervisi hukum juga, walaupun terlambat, tapi kita apresiasi lah. JPU kan, jaksa penuntut umum yang sudah berusaha. Memang birokrasinya memang ini yang harus dirubah di negara kita ini, birokrasi terlalu panjang. Gitu. Jadi ya pastilah kita memahami, ya kan, ya Pak Menko kan sesuai dengan permintaan kami kan mereka udah kirim surat ke Menko, ya kan, Menteri Hukum, Menteri Koordinator Hukum, kemudian ke Menteri Imampas. Nah kan memang benar, karena apa? Dirjen ini kan masih tingkatnya kan masih, ya kan ada yang lebih atas. Nah, kalau Menko kan udah jelas itu kan Pak Yusril, profesor kan, jelas itu kan pengacara, ya kan? Pak Menko juga pengacara juga. Dan Pak Kementerian Imampas, beliau ini kan juga orang sangat paham ya, beliau ini kan mantan Kabar Eskrim. Pasti beliau paham betul aturan beracara. Jadi otomatis kan ya surat ini udah nyampe di tangan beliau itu pasti nggak akan ada halangannya, karena ini menyangkut dengan supremasi hukum dan menyangkut juga dengan marwah pengadilan ini. Jadi ya kita bersiap-siap untuk besok itu pembuktian. Ya kami kan juga udah siap juga kan, menguatkan eksepsi kami itu dengan bukti-bukti juga, dengan saksi. Kemudian juga ya mudah-mudahan Amar ya sesuai dengan janjinya akan membongkar perkara-perkara peredaran narkotika dan birokrasi di lapas. Ini kan kita, ayolah nanti kita rame-rame kan media untuk menyaksikan nanti. Supaya apa? Supaya ini kan tujuannya kan baik, supaya kedepannya ya mungkin lapas ini akan terbebas dari peredaran narkotika, dan kemudian juga kan ya supaya nanti akan ketahuan juga bagaimana perannya dari para petugas lapas kok bisa barang yang harus diawasin ya kan bisa ditangkapnya di dalam. Harusnya kan fungsi pengawasan itu kan pencegahan harusnya kan. Ibarat rumah kita ini, masa dibiarkan maling masuk ke dalam dulu baru ditangkap? Harusnya kan sebelum masuk udah dicegah. Nah kemudian yang memasukkan itu siapa? Nah ini harus ditelusuri. Nah mudah-mudahan nanti kan bisa terbuka di sana kan. Bang, tapi di itu kan persidangan. nanti dia bakalan dibalikin lagi. Nah itu gimana Bang? Apakah mungkin akan meminta lagi untuk dipindah ke Salemba gitu? Ya sekarang kan gini, itu pengembalian itu kan memang haknya dari Dirjen Pas ya, pemasyarakatan. Ya sekarang kan persidangan ini yang kita butuhkan kan keterangan Amar di persidangan terbuka untuk umum ini di depan hakim. Ya kalau itu kan untuk dia dikembalikan lagi itu kan ranahnya menengok keputusan nanti kan. Amar ini dipindahkan kan dengan tuduhan ya kan, dugaan dia mengedarkan narkotika di lapas. Nah, kemudian apabila nanti ya kan, karena dianggap itu mencorengnya dan melanggar SOP-nya Dirjen Pemasyarakatan. Nah, apabila nanti seandainya ya kan keputusan ini Amar ini bebas, ya otomatis kan berarti kan tidak terbukti, ya otomatis kan ya Amar kembali menjalankan hukum lama kan gitu.
Bang, soal permohonan LPSK gimana tuh Bang? Jadi geser. Pak Made ini, Pak Nyoman, beliau yang ngurus. Ya, kebetulan Pak izin ke kiri sedikit Pak. Ya, agak ke kiri sedikit. Enggak Pak, pas Pak. Pas. Gila, bentar banget. Ini. Ada ya. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Terima kasih Pak pengacara. Sukses hari ini ya. Sama-sama pengacara. Berita baik ya. Amin, amin. Jadi kami sebagai salah satu kuasa di samping Pak John Matias untuk di non litigasi, kami sudah menyampaikan waktu itu surat permohonan untuk diajukan sebagai justice kolaborator dalam rangka program pemerintah Bapak Presiden di dalam Asta Cita untuk pemberantasan narkoba. Jadi ada hal-hal ganjil. Sebenarnya putusan Amar Joni di dalam kasus yang ketiga, kalau menurut kami itu kan seharusnya dia tidak ada di dalam penjara, ya, karena tidak ada pasal 114 ya, tidak ada 114, berarti bukan peredaran. Nah, kalau ataupun ya Adiksi, ya pecandu. Kasus pertama pemakai, kasus kedua pemakai, kasus ketiga pun seharusnya pemakai, harusnya putusannya rehabilitasi kan gitu ya, kita balik ke belakang dulu. Nah kalau itu pun dia divonis penjara, dia masih adiksi, kecanduan, terus siapa yang membuat ya hal perkara yang keempat ini bisa terjadi kan gitu ya. Berarti ada yang skenarionya itu gitu. Sehingganya berdasarkan hal tersebut kami juga baru mendapat informasi dari LPSK bahwa proses telaah mulai tanggal 1 Desember itu sudah dilakukan. Yang paling penting kami waktu itu dengan adiknya Marjoni ke sana dengan ibu dokter sudah dilakukan pemeriksaan juga, termasuk juga yang paling penting kita juga sudah menyampaikan 4 lembar kronologi asli yang sudah diserahkan oleh kami yang ditulis oleh Amar Joni. Ya, itu menjadi salah satu syarat penting di dalam proses penilaian apakah Amar Joni memenuhi syarat untuk dijadikan justice kolaborator. Termasuk juga kronologi yang ditulis sendiri oleh Amar Joni yang itu juga sudah disampaikan ke LPSK. Soal keputusan itu kapan tuh Bang? Jangka waktunya keputusan LPSK itu? Kalau menurut aturan paling lama 1 bulan. Nah, telaah itu secara resmi kami sudah terima kemarin. Hari ini kok HP ngaco juga ya. Bentar ya. Nah, saya tambahkan juga kan gini, kita mendesak juga lah LPSK. Ini kan ini udah masuk pembuktian. Kan perlindungan saksi itu kan diberikan pada ya, dia kan membongkar kan, diberikan perlindungan untuk membongkar peredaran narkotika LPSK kan. Nah, kalau nanti udah selesai sidang baru diputuskan kan percuma juga. Nah, kita mendesak juga, kemudian kan Pak Nyoman yang ke sana, ya beliau supaya berinteraksi lah ke sana untuk mendesak supaya secepatnya diputuskan. Karena sebenarnya kan 14 hari udah harus diputuskan. Kalau sesuai dengan aturan LPSK kan 14 hari ini harus diputuskan apakah permohonan diterima apa tidak. Kan gitu. Ya, ini tanggal 1 ya. Tanggal 1 Desember surat dari LPSK secara resmi sudah diberikan atau diinformasikan kepada kami perihalnya surat pemberitahuan dimulainya penelaah permohonan SPDPP dari LPSK
sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Abang ya, untuk segera memutuskan karena terkait simultan dengan proses persidangan, apalagi Amar Joni sudah diizinkan untuk dihadirkan pada hari Kamis depan tanggal 18. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat LPSK sudah memutuskan apakah Amar Joni memenuhi syarat untuk mendapatkan justice kolaborator. Tapi kami optimis Amar Joni bisa mendapatkan persetujuan menjadi justice kolaborator karena unsur-unsur yang disampaikan kepada LPSK itu sudah sangat mendukung. Yang paling penting adalah komitmen daripada Amar Joni ya, apa yang disampaikan oleh Bang kita akan membuka sejelas-jelasnya apa yang mereka ketahui, apa yang mereka lihat selama ini untuk membongkar persoalan narkoba yang diduga beredar di dalam lapas. Bang, penegasan Bang, berarti Permohonan Justice ini ada hubungan dari perkara Bang Amar yang sebelumnya dengan yang ini berarti? Yang baru Pak? Iya, yang sebelumnya sama yang ini ada? Enggak, yang sebelumnya kan tadi kan Abang bilang ada adiksi kan? Dari Bang Amar, nah ini ada hubungannya kenapa nggak yang... Enggak, kita prolognya hanya menyampaikan bahwa yang kasus ketiga itu kan dia adiksi, tetapi divonis penjara. Seharusnya kan ada namanya PP 25 tahun 2011. Setiap proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan, ya, tersangka bisa dibantarkan. Di proses polisi dibantarkan untuk diobati, dilimpahkan ke kejaksaan, dipindahkan untuk dibantarkan, diproses di peradilan, dibantarkan, dan saya lihat kalau putusannya itu pidana, berarti ada hal-hal yang tidak dia dapatkan, misalnya tentang proses assessment. Proses assessment itu tentang bahwa dia tidak ada kaitannya dengan peredaran. Sehingganya seharusnya, dan jaksa pun, Jaksa Agung kalau tidak salah telah mengeluarkan surat keputusan atau edaran diskresi tentang penyalahguna itu tidak boleh dituntut penjara, harus tuntutannya adalah rehabilitasi. Begitu juga di dalam telegram rahasia Kapolri itu ada perlakuan-perlakuan khusus terkait dengan hal-hal seperti Amar Joni. Ya, kita melihat lagi kasusnya, misalnya dulu ya, Jennifer Dan itu kan pemakai, tapi kenanya dia 4 tahun, PN 4 tahun, banding 4 tahun, Mahkamah Agung 4 tahun, PK juga 4 tahun. Itu loh. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih. Cukup. Jangan lupa subscribe ya.